Shalom, selamat pagi Bapak Ibu rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali di pagi hari ini dengan penuh sukacita di dalam Tuhan, saya menyapa dan menjumpai Bapak Ibu Saudara semua di dalam program Motivasi Pagi. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, doa dan harapan saya Bapak Ibu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersukacita di dalam Tuhan, boleh menikmati hari yang baru di dalam berkat dan pertolongan Tuhan. Lewat program Motivasi Pagi saat ini, firman Tuhan yang hendak saya bagikan terambil di dalam surat Filipi pasal 4 ayat yang keempat, yang berbunyi demikian: bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan pada pagi hari ini berbicara tentang sukacita atau joyful. Bapak Ibu yang diberkatin Tuhan, tema ini mengajak kita untuk bersukacita atau bergembira senantiasa, khususnya dalam menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Dalam keadaan atau kondisi yang normal, ajakan ini rasanya cukup mudah untuk dilakukan. Tetapi tidak demikian ketika kita dalam masa pandemi yang lama, dalam masa kesulitan, yang seringkali pandemi meninggalkan banyak masalah, seperti gangguan kesehatan, kematian, pengangguran, kemiskinan, bahkan maraknya kejahatan di berbagai tempat. Bersukacita akan terasa menjadi sangat sulit. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini, Paulus menegaskan dengan kata bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Sampai 2 kali Paulus menekankan itu. Berarti hal ini perlu diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Jadi mari kita bersama-sama di pagi hari yang penuh dengan berkat Tuhan ini, kita belajar tentang bagaimana bersukacita di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pesan Tuhan pagi hari ini lewat firman Tuhan ini adalah: yang pertama, sukacita sejati adalah milik Tuhan, bukan milik manusia atau dunia. Para sahabat motivasi pagi yang diberkatin Tuhan, ketika kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, kita dianugerahin benih-benih sukacita dalam hati kita. Sejak saat itu sebenarnya kita sudah dapat merasakan kelegaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan dalam hati kita. Tapi kita sering gagal merasakannya. Kenapa hal itu terjadi? Karena fokus kita terarah kepada masalah dan bukan kepada Kristus. Ketika kita mencari sukacita pada tawaran dunia yang bersifat sementara, bahkan sifatnya sering menipu, berpesta pora, beli barang mahal, poya-poya, bahkan lari kepada alkohol dan narkoba, dan kesenangan-kesenangan duniawi yang lain. Mari kita perhatikan apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas saat mengalami penderitaan di Filipi. Kisah Para Rasul 16 ayat 16. Karena menolong seorang budak perempuan yang dirasuk setan, mereka ditangkap, dihajar, dan dimasukkan ke dalam penjara dan dipasung. Mereka amat menderita, tetapi mereka berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan itu didengarkan oleh para narapidana yang lain. Sukacita mereka yang tidak biasa mempengaruhi narapidana yang lain dan memberikan teladan bagi jemaat Filipi. Paulus dan Silas sudah membuktikan bahwa sukacita sejati tidak bergantung pada keadaan, pada situasi yang ada. Mereka bersukacita bukan karena dipenjara,
tetapi karena Kristus menemani dan ikut merasakan penderitaan mereka. Bahkan lewat penderitaan itu, kehidupan mereka menjadi saksi Tuhan bagi banyak orang. Pesan Tuhan yang kedua bagi kita pagi hari ini adalah sukacita bertumbuh dalam relasi yang harmonis. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, relasi ini terbina saat ada hubungan yang baik antara kita dengan Tuhan dan juga sesama. Secara vertikal dan horizontal beres merupakan lambang salib yang utuh. Sukacita bertumbuh. Jika sukacita kita meredup atau lenyap, perlu introspeksi diri. Mungkin ada dosa atau kepahitan yang tersimpan dalam kehidupan kita. Mintalah pengampunan kepada Tuhan. Sebesar apapun dosa kita, Tuhan sanggup mengampuni dan Tuhan mau mengampuni. Pulihkan juga hubungan yang rusak dengan sesama. Contoh di dalam firman Tuhan, konflik antara Euodia dan Sintike yang bisa merusak sukacita dalam pelayanan serta kedamaian dalam berjemaat. Setiap orang adalah ciptaan Tuhan yang unik, tapi keberbedaan justru dibutuhkan untuk saling melengkapi. Gunakan untuk saling menolong dan bukan alasan untuk berkonflik. Jadilah sesama bagi orang lain dengan bersikap dan berbagi kepedulian. Itu akan menumbuhkan sukacita yang besar. Sebaliknya, sikap egois dan cuek ampuh membunuh sukacita atau merampas sukacita. Kisah Para Rasul 29 ayat 35 mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sukacita muncul dengan memberi. Sukacita sejati hadir di bumi ketika Allah Bapa memberikan putranya hadir dalam kehidupan setiap kita, dan tumbuh subur saat kita juga bersedia memberi. Menjadi bagian kita untuk menghidupi dan memancarkan sukacita itu lewat sikap kita, lewat perkataan kita, bahkan lewat perilaku kita. Dengan kata lain, mari kita pancarkan sukacita ilahi melalui seluruh aspek kehidupan kita. Begitulah caranya kita membagikan Injil, kabar sukacita itu kepada dunia. Pesan Tuhan yang ketiga pagi hari ini adalah sukacita adalah sebuah keputusan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus, lingkungan di luar kita tidak bisa menentukan apakah kita akan bahagia atau menderita. Sikap kita dalam menanggapi segala sesuatu itulah yang akan menentukannya. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mempengaruhi sukacita kita kecuali kita memang mengizinkannya. Paulus adalah rasul yang paling kenyang dengan penderitaan. Itu pun masih ditambah dengan duri dalam dagingnya. Dia punya banyak alasan untuk kecewa dan putus asa, tetapi dia memilih untuk tetap kuat di dalam Kristus dan bersyukur senantiasa dalam segala hal. Bersyukur akan menumbuhkan pengharapan dan semangat hidup. Bersyukur akan menghadirkan sukacita. Jangan dibalik. Bersyukur karena masalah kita yang terbesar sudah diselesaikan Kristus di kayu salib. Bersyukur karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihinya. Bersyukurkah karena Kristus adalah Immanuel, Allah yang beserta kita senantiasa. Kita tidak akan pernah berjalan sendirian lagi. Kasih dan penyertaannya untuk selama-lamanya. Itulah alasan kita untuk bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Jadi, bersukacita itu adalah keputusan kita pribadi. Apakah ketika kita menjalani seluruh kehidupan kita dalam keadaan baik atau buruk, kita tentukan, kita pilih, kita ambil keputusan mau menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita atau justru penuh dengan sungut-sungut. Maka itu semua akan berdampak, mengandung konsekuensi secara logis dalam hidup kita.
Kalau kita putuskan, kita jalani dengan penuh sukacita, tantangan, kesulitan sebesar apapun akan mampu kita lewati. Karena sukacita yang berasal dari Tuhan akan mewarnai seluruh hidup kita. Tetapi kalau engkau mengeluh, tetapi kalau engkau bersungut-sungut, bukankah itu justru memperberat penderitaan, tantangan, dan pergumulan kita? Oleh sebab itu, mari kita putuskan bersama dalam hidup kita untuk senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Karena sumber sukacita kita Tuhan, bukan kondisi, bukan situasi, bukan apa yang ada di luar kita, tetapi apa yang ada di dalam hati kita, yaitu kasih Kristus yang ada dalam hidup kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, biarlah sepanjang hari ini kita melangkah bersama dengan Tuhan dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita, karena Tuhan ada di dalam hidup kita, karena Tuhan menolong kita, karena Tuhan menyertai kita, bahkan karena Tuhan memberkati seluruh kehidupan kita sepanjang hari ini. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Amin.